seperti zaman digital sekarang ini. Jadi walaupun kita berjauhan dari seluruh Indonesia, kita bertemu di sini di Zoom ya, di Zoom meeting, dan kami juga Paras akan menghadirkan setiap hari di waktu yang sama akan selalu menghadirkan ustadz atau ustazah atau pemateri-pemateri untuk kuliah 7 menit menjelang maghrib. Dan di hari pertama ini kami sudah ada dari Ustadz Farid Warji. Apakah sudah di tempat? Sudah dapat saya persilahkan, Pak Ustadz? Halo? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Coach? Oh, belum terdengar ya? Belum terdengar. Ya, nanti dikonfirmasi. Masih dalam kendala sinyal ya. Masih dalam kendala sinyal karena Ustadz Farid juga dalam perjalanan, teman-teman semua. Mudah-mudahan di sore hari ini di awal bulan Ramadan, Yanda Bunda semuanya yang mengikuti ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati. Dan sampai mau menjelang maghrib ya Bunda Hamidah ya. Iya, dan kita akan, Bunda suaranya mana Bunda? Ya insya Allah Bunda, sebelum maghrib nanti kita udah selesai ya, karena kan harus persiapan untuk berbuka puasa. Ya Yanda Imam, baik. Silahkan Yanda Imam. Baik, akan saya ini ya. Oke. Yanda Imam, boleh ya, langsung dibuka ya Yanda Imam ya? Ya, bentar. Mulai dari tanggal 2 April sampai dengan tanggal kami menyediakan bapak mohon maaf. Ya, Bunda Ina, informasi aja, ini hari apa aja nanti kita menggelar iftar Ramadan ini ya? Senin sampai Jumat kah ya? Alhamdulillah. Ya, bentar ya Bapak Ibu semuanya ini. Mohon maaf ya, Coach Faridnya tadi kebetulan ada datang. Bentar, maka dari itu saya akan share screen tentang ininya aja ya, YouTube-nya. Alhamdulillah sudah direkam. Mohon, udah terlihat belum Bu Endang? Iya, sudah. Kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah hari ini kita masuk di awal bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah dan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Ribuan umat Islam menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang gembira, hati yang bahagia. Tetapi bisa jadi kesalahan dalam penyambutan akan membuat rusak dalam menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan ini. Banyak teman-teman kita yang memikirkan bagaimana buka puasa nanti,
bagaimana Lebaran nanti, bagaimana menjalankan ibadah Ramadan dengan keluarga yang bahagia. Tapi lupa bahwa ada hal-hal yang fundamental yang harus kita persiapkan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Bekal-bekal yang harus kita siapkan dalam menghadapi bulan Ramadan bukan hanya sekedar bekal fisik, bukan hanya sekedar bekal ekonomi, bukan hanya sekedar bekal bagaimana mempersiapkan supaya bisa berbuka puasa atau bersahur, tetapi mentalitas kita, hati kita pun harus disiapkan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah betul-betul hati kita sudah ikhlas menjalankannya? Karena banyak orang Islam yang menjalankan ibadah puasa ternyata hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Di luar sana, banyak orang-orang yang menjalankan ibadah puasa tetapi hatinya tidak siap. Sehingga ketika dia berpuasa, di siang hari dia tetap bergibah, di siang hari tetap maksiat, di siang hari tetap melaksanakan keburukan yang Allah tidak ridhoi. Atau bahkan dia tidak melakukan itu, tetapi dia memperbanyak hari-hari puasanya dengan melakukan apa? Tidur. Memang, dibanding kita melakukan sesuatu yang maksiat, tidur adalah lebih baik. Tetapi beribadah di bulan suci Ramadan itu tetap lebih baik dibanding tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan ini, semua amal ibadah kita ditingkatkan pahalanya. Melakukan ibadah-ibadah yang wajib akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan melakukan yang sunnah pun akan diberikan pahala seperti melakukan ibadah yang wajib. Tetapi banyak orang yang tidak mempersiapkan mentalitas seperti itu. Adanya bulan Ramadan ini adalah sebuah wujud dari kasih sayangnya Allah kepada kita semua sebagai umat Islam. Maka kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setiap orang yang beriman diperintahkan baginya berpuasa di bulan Ramadan ini supaya mendapatkan derajat yang bertakwa. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa balasannya adalah surga. Maka dari 12 bulan, satu bulan ini satu bulan yang penuh dengan keampunan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan bonus-bonus berlipat gandanya pahala, penuh dengan bonus-bonus berlipat gandanya rahmat Allah. Tetapi tidak semua orang mempersiapkan bulan suci Ramadan ini dengan persiapan yang matang untuk melipat gandakan amal ibadahnya. Harusnya ketika kita dikasih kesempatan untuk melipat gandakan pahala, melipat gandakan keberkahan, maka di sanalah peluang kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya nanti di akhir Ramadan ini kita mendapatkan derajat betul-betul dengan sebagai label orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal Ramadan, yang pertama kali harus kita bersihkan adalah hati kita. Mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan dendam, masih menyimpan marah, masih ada dengki, masih ada kecewa, masih ada sebel dengan orang-orang di luar sana. Maka apa yang harus kita lakukan? Niatkan maafkan mereka semua. Ikhlaskan semuanya. Ridhoi semuanya. Hapuskan dosa-dosa yang ada di hati kita dengan meminta maaf juga kepada orang-orang yang mungkin pernah kita zolimi, mungkin pernah kita kecewakan. Supaya apa? Supaya ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita tidak dibebani lagi oleh rasa-rasa sebel, kesel, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, luruskan niat kita. Ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini bukan sekedar formalitas. Ada banyak orang menjalankan ibadah di bulan puasa ini hanya sekedar kewajiban, alias menggugurkan kewajiban. Tetapi seharusnya ketika kita menjalankan ibadah, apalagi ditambah bahwa di bulan ini adalah bulan terbaik di antara 1000 bulan, maka harusnya kita
mempersiapkan mentalitas kita, mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan ekonomi kita untuk dijadikan sebuah amal ibadah. Dalam ekonomi kita bisa berbagi sedekah sebanyak-banyaknya, memberikan makan untuk orang berbuka puasa, karena ganjarannya pun sama seperti orang yang berpuasa. Mempersiapkan fisik kita untuk kuat dalam melaksanakan sholat, khususnya ibadah tarawih. Mempersiapkan mentalitas kita supaya kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadahnya, bukan sekedar formalitas atau menjalankan kewajiban belaka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada satu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan berlangsung hingga hari ini. Apa itu? Yaitu tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah belajar mengulang-ulang Al-Quran yang dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Kemudian berlangsung sampai hari ini, dan ulama mengajarkan, menurunkan, mewariskan supaya kita melaksanakan tadarus di bulan Ramadan. Tetapi apa sebenarnya makna tadarus tersebut? Kebanyakan di antara kita melaksanakan tadarus hanya sekedar membaca. Padahal tadarus bukan sekedar membaca Al-Quran. Dalam konsep Al-Quran, ketika kita hanya membaca Al-Quran, itu dikatakan sebagai tilawah. Seperti halnya kita latihan membaca, ini Budi, ini Ibu Budi. Kita tidak memikirkan maksud di balik tulisan itu, kita hanya latihan membaca. Itu tilawah. Ya, tetapi dirosah atau tadarus yang menjadi dirosah itu bukan sekedar mengaji, tetapi mengkaji apa makna dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, apa maksud dari makna Al-Quran yang kita baca, sehingga kita bisa aplikasikan dalam keseharian kita. Di bulan ini, semua pahala dilipat gandakan. Kalau di bulan-bulan biasa, ketika kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, satu huruf diberikan 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Alif Lam Mim, itu bukan dihitung satu, tetapi Alif harfun, Lam harfun, Mim harfun. Maka 3 huruf itu 30 kebaikan. Itu kalau di bulan biasa. Tetapi kalau di bulan Ramadan ini, semua dilipat gandakan. Kita tidak tahu, mungkin 7 kali lipat, mungkin 100 kali lipat, kita tidak tahu. Tetapi yang penting, semua amal ibadah dilipat gandakan. Maka rajin-rajinlah untuk mempelajari Al-Quran. Tadarus bukan sekedar membaca, tetapi mengkaji apa maknanya dan aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi bagian dari Al-Quran. Atau Al-Quran menjadi bagian dari kehidupan kita. Bukan sekedar bacaan. Masyaallah muslimin rahmatullah, bagaimanapun ketentuan takwa kita bukan berdasarkan label semata, bukan hanya dari KTP kita, tetapi diwujudkan, dinampakkan dalam bentuk akhlak. Karena sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka jadikan Al-Quran sebagai akhlak kita. Jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, di mana kita memanfaatkannya dengan memperbanyak ibadah kita. Lepaskan amarah-amarah kita, lepaskan dendam kita, maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita, dan meminta maaflah kepada semua orang yang mungkin pernah kita zalimi. Setting hati kita, niatkan untuk bertaubat betul-betul di bulan Ramadan ini, memberikan yang terbaik untuk Allah dan untuk diri kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyukan, sholatnya rajin, puasanya juga bagus, baca Qur'annya rajin, amal ibadah ditingkatkan, sedekahnya diperbanyak, zakatnya juga perbaiki, semuanya kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya untuk kita. Mudah-mudahan Allah memberikan segala macam kebaikan di bulan Ramadan yang mulia ini untuk mendapatkan derajat ketakwaan pada diri kita. Akhirul kalam, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Qul qouli hadza, wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya itu tadi ya buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan wasilah yang sudah mendengarkan ceramah rekaman dari Ustadz Wardi yang kebetulan belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi nanti insya Allah Ustadz Farid nanti bakal hadir ya Pak Imam ya. Pak Imam, halo. Ya. Ya. Insya Allah nanti Terima di kasih. pertengahan Ramadan dan di penutup Ramadan. Insya Allah. Oh gitu, ya. Nanti di tengah-tengahnya ada nggak Bunda berarti? Ada ya pasti ya, insya Allah ya. Oke, jadi untuk menghadapi bulan Ramadan persiapannya memang sangat sungguh luar biasa ya Bunda. Kita harus menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pikiran. Bahkan kita juga nih barangkali bunda-bundanya yang selalu tidak merasa kalau sudah menggibah orang. Mudah-mudahan enggak lah ya kalau misalnya sudah ini dia peserta kultum paras kali ini ya. Pokoknya seterusnya insya Allah akan menjadi lebih baik lagi, akan menjaga hati lagi, menjaga lisan lagi buat semuanya, buat kita semua. Ya, mungkin segitu saja ya Bunda Hamidah dan Yanda Imam yang baru masuk. Insya Allah nanti kita bisa langsung kembali lagi di jam yang sama ya Pak Imam dengan pemateri yang berbeda ya Pak Imam ya. Apakah kita akan kasih bocorannya? Ya, untuk besok Ustadz Rino ya dengan materinya ya, hukum untuk dan besok Ramadan. Ya, ada Ustadz Rino. Jadi insya Allah ya, ini adalah waktu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita berdoa karena menjelang maghrib ya buat Anda semua peserta dari kultum iftar paras kali ini. Ada doa Pak Imam, silakan untuk doa penutupnya Pak Imam, silakan. Ya, sudah Bu Endang. Nanti kita lanjut untuk besok kembali lagi ya dengan Ustadz Rino langsung. Ya, alhamdulillah kebetulan ini kita kedatangan Ustadz Samsul Hidayat juga ya. Nanti insya Allah akan mengisinya juga di hari ketiga ya. Hari ketiga. Oke, dengan Ustadz. Oh ya, sudah. Berarti saya cukupkan untuk hari ini. Saya Endang Mariana sebagai pembawa acara sore hari ini mengundur diri dari hadapan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz Samsul, terima kasih telah berkenan hadir. Ya, terima kasih Bu. Pak, Nanti semuanya. dilancarkan untuk selanjutnya. Ya. Sehat selalu ya Ustaz. Iya, buat bunda semua juga. Salam sehat selalu. Terima kasih, Semoga amin. kita selalu diberikan kekuatan fisik dan juga kekuatan iman untuk menjalani saum di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya Rabbal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Sama-sama.